biasa. Amin. Tak henti-hentinya kami memuji Engkau, Yes, Tuhan. meninggikan Engkau, Yes. memuliakan nama Engkau Tuhan. Amin. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang Yes. layak ditinggikan Amin, itu Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami umat tebusan Engkau. Ya. Yang Kau tebus dengan darah yang mahal itu Tuhan. Engkau layakkan kami Amin. memuji menyembah Engkau semata-mata karena kasih setia Engkau Amin, yang Tuhan. tidak pernah berkesudahan itu Tuhan. Bapa, kami membutuhkan firman-Mu untuk kami dapat hidup Tuhan. Untuk kami dapat menjalani hari-hari kami. Karena firman-Mu katakan kami tidak hanya hidup oleh roti saja, tapi dari setiap perkataan firman-Mu. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Untuk menyegarkan kami, menguatkan kami, menuntun kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Urapi kami semua yang menyampaikan firman-Mu dan yang mendengarkan firman-Mu. Supaya hanya perkataan-Mu saja yang sampai kepada kami Tuhan. Setiap kami punya pergumulan, tapi saat ini kami letakkan di hadapan Engkau. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami pasti mendapatkan jawaban ketika kami mendengar Engkau berbicara. Karena firman-Mu itu hidup. Karena firman-Mu itu penuh dengan kekuatan yang bisa mengubahkan kami, membangkitkan kami Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami jemaat-Mu siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu semua. Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar kembali mengenal dan memahami Tuhan. Sepanjang hidup kita, mungkin sampai akhir hidup kita masih belum bisa memahami Tuhan sepenuhnya. Karena Tuhan itu begitu besar, begitu ajaib, karakternya itu sangat besar. Kita mungkin hanya sedikit yang kita pahami. Tapi inilah kesempatan kita hari lepas hari untuk mengenal Dia, memahami Dia. Minggu lalu pastor menyampaikan bahwa adalah satu kebanggaan ketika kita mengenal dan memahami Dia. Nanti kita lihat sedikit tentang firman Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu, pada saat firman Tuhan ini, setiap kita mungkin ada pergumulan, ada permohonan yang belum kita dapatkan. Saat ini, sampaikan di hadapan Tuhan. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, dengar-dengaran apa kata Tuhan. Dan saya yakin kalau kita buka hati kita, buka telinga kita, Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita, amin. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai 14. Mari Bapak Ibu untuk menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita membacakan firman Tuhan ini. Ya, kita gak apa-apa ya, kita berdiri ya. Itu kalau di TNJ saya suruh berdiri mereka ketika baca firman Tuhan. Anak muda gak apa-apa, orang tua juga gak apa-apa ya. Kita jangan kalah dengan anak muda, amin. Oke, firman Tuhan ini tentang surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel yang ditulis oleh Yeremia. Kita bacakan ayat yang ke-10 sampai 14 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan.
dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Silahkan duduk. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Haleluya. Nah, ini nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel, tepatnya Yehuda yang dibuang di Babel. Jadi kita tahu ya, Israel itu terpecah dua ketika setelah Raja Salomo. Setelah Raja Salomo, anak Salomo itu Rehabeam, mereka dari Yehuda ya, Salomo itu Daud dari keturunan Yehuda. Anaknya Salomo adalah Rehabeam menjadi raja. Tapi 10 suku Israel yang lain memberontak. Mereka tidak mau diperintah oleh Rehabeam. Mereka mengangkat raja mereka sendiri, namanya Yerobeam. Saat itulah Israel terpecah menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda terdiri dari suku Yehuda dan juga suku Benyamin gabung dengan suku Yehuda. 10 yang lainnya menjadi kerajaan Israel. Kita bisa lihat di kitab Raja-Raja. Jadi ada 2 raja, ada Raja Israel, ada Raja Yehuda. Awal-awalnya mereka terus berperang. Tapi akhir-akhirnya setelah beberapa tahun peperangan, mereka akhirnya bekerja sama. Ya. Tapi sampai pada akhirnya kerajaan Israel runtuh lebih dahulu. Mereka dikuasai oleh Raja Asyur. Yang 10 suku tadi itu mereka dibuang ke Asyur. Tinggal Yehuda. Yehuda yang suku Yehuda dan Benyamin. Masih beberapa tahun, kalau nggak salah 1 abad masih Yehuda ini berdiri. Kemudian pada akhirnya Yehuda pun juga runtuh. Raja terakhirnya itu Zedekia, sebelumnya Yoyakin dan Zedekia. Nah, Yehuda ini dibuang ke Babel. Kalau Israel tadi ke Asyur, Yehuda ini ke Babel. Itu mereka dibuang ketika pemerintahan Raja Yoyakin awalnya. Dan disitulah Daniel ikut dalam pembuangan itu. Nah, ketika mereka ada dalam pembuangan, Yeremia menyampaikan nubuatan ini. Tapi sebelum nubuatan ini, kalau kita baca, sorry agak susah ya, ke atas. Ya, kalau kita baca di mulai ayat yang pertama, di pasal sebelumnya bahkan, ketika bangsa Israel ini, bangsa Yehuda ini, ada di dalam pembuangan, muncul juga nabi-nabi yang mencoba menghiburkan bangsa Yehuda, bangsa Israel ini. Ada yang bilang, ada Nabi Hananya namanya di pasal 28. Dia bilang kepada bangsa Yehuda ini, hei tenang, kalian akan mengalami pembebasan 2 tahun lagi katanya. Raja Nebukadnezar sudah dipatahkan oleh Tuhan. Wah, senang bangsa Israel. Tapi Yeremia marah. Tuhan gak ngomong gitu katanya. Akhirnya Hanania ini, kalau dibaca pasal 28, seru juga ceritanya gitu ya. Akhirnya Hanania dihukum Tuhan, dia mati pada tahun itu juga. Karena dia mengatakan, menubuatkan sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Dan terbukti dia bukan nabi, dia adalah nabi palsu. Nah, Yeremia katakan, seorang nabi terbukti dari perkataannya berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan itu terjadi. Dan Yeremia bernubuat, pasal 10 ini dia katakan, kalian tinggal di Babel ini masih 70 tahun lagi, selama 70 tahun. Ketika dia menubuatkan ini, bangsa Israel baru dibuang ke Babel. Jadi saat itu mereka dalam keadaan tertekan, dalam keadaan putus harapan. Bahkan kalau kita lihat Zedekia, raja yang terakhir, Zedekia itu diangkat oleh Nebukadnezar menggantikan Raja Yoyakin.
anaknya Zedekia itu dibunuh di hadapan Zedekia sendiri oleh kerajaan Babel. Bahkan Zedekia matanya dicungkil. Ngeri bacanya. Tapi itulah peperangan zaman dulu. Jadi bangsa Israel mengalami tekanan yang begitu berat. Dan mereka seperti kehilangan harapan. Sehingga ketika ada seseorang atau yang mereka anggap nabi mengatakan sesuatu yang menghiburkan mereka, mereka seperti terhibur. Tapi Yeremia mengatakan sesuatu apa yang seperti Tuhan katakan. Dan dia katakan, tenang, kalau dibaca di ayat-ayat sebelumnya, Yeremia bilang, gak usah kalian takut. Dia bilang, usahakanlah kesejahteraan kotamu di mana kamu aku buang. Jadi Tuhan mengatakan demikian melalui Yeremia. Yeremia mengatakan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Jadi kalau kita masuk dalam keadaan itu, bangsa Israel mengalami tekanan dan mungkin mereka mempertanyakan Tuhan. Mereka meragukan Tuhan. Kok Tuhan begitu kejam gitu ya. Padahal Tuhan tidak ada salah terhadap mereka. Kalau kita lihat kerajaan Israel ini, raja terakhir Zedekia, Yoyakin, sebelumnya Manasye, itu mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Beberapa raja sebelumnya yaitu Yosia. Yosia itu dia mendapatkan kembali kitab Taurat. Dia memerintah dengan takut akan Tuhan. Tapi anak cucunya membalikan itu. Jadi begitu jahatnya bangsa Israel karena rajanya begitu jahat. Karena kesalahan mereka, mereka mengalami hukuman. Nah, tapi dalam keadaan itu, Tuhan mau menunjukkan siapa dia. Dia mau bangsa ini mengenal dia. Sehingga dia berkata melalui Yeremia, dikatakan kalian akan 70 tahun. Tapi kata Tuhan, aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Mengembalikan ke tempatnya, ke tempat ke Israel lagi. Dia katakan, meskipun kalian dalam keadaan ini, janjiku tetap janjiku. Dan aku pasti genapi. Dia mau tunjukkan siapa dia. Sekalipun bangsa Israel meragukan dia, dia pengen tunjukkan, jangan ragukan sedikit pun tentang aku. Kemudian dia katakan lagi di ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bangsa Israel mungkin merasakan Tuhan berhadapan dengan mereka. Mereka merasa karena mereka berdosa, Tuhan menekan mereka. Tuhan menghukum mereka. Tapi tidak dituliskan Tuhan yang menekan mereka, tapi Dia mengizinkan itu terjadi. Dan Tuhan tegaskan bahwa aku tidak memiliki rancangan kecelakaan atasmu. Rancanganku itu rancangan damai sejahtera katanya. Tidak sedikit pun aku merancangkan kecelakaan. Tidak sedikit pun aku merancangkan sesuatu yang melukai engkau. Kalau versi lain mengatakan aku tidak akan melukai engkau. Tidak merancangkan kecelakaan. Tapi sebaliknya aku merancangkan damai sejahtera. Aku memberikan hari depan yang penuh harapan. Bangsa Israel mengalami pergumulan. Masa iya? Kami saat ini ditekan, kami dibuang. Kami tidak punya lagi tanah air kami. Kami ada di Babel. Mana Tuhan kami? Yeremia mengatakan ini. Kalian akan 70 tahun. Dan itu digenapi. Ya, setelah 70 tahun datang Raja Kores. Dan Raja Koreslah yang memerintahkan, mengizinkan bangsa ini kembali ke Yerusalem. Tuhan bangkitkan Ezra, Nehemia. Nehemia lah yang mengatakan kami siap membangun.
kami siap membangun untuk kembali kepada Yerusalem. Dan di situ janji Tuhan digenapi. Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa Dia itu tidak seperti yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Kita secara pribadi, saya juga masih terus belajar mengenal Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan, sering kita merasakan sepertinya kita berhadapan dengan Tuhan. Ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita dalam masalah yang begitu berat, mindset kita, wah aku dihukum Tuhan ini. Ini karena aku salah, wah Tuhan menekan aku, menginjak-injak aku. Tuhan sepertinya, kamu gak layak sama aku. Tapi saat ini Tuhan mau katakan, Tuhan tidak seperti itu. Terbukti, ingat cerita Ayub. Ketika Ayub mengalami masalah dalam satu hari, harta benda dia lenyap begitu saja. Anak dia meninggal dalam satu hari. Siapa yang melakukan itu? Iblis. Tuhan di mana? Kita tahu Tuhan mengizinkan. Tapi Tuhan di mana? Ketika saya renungkan, Tuhan mengatakan kepada iblis, ketika iblis minta izin, dia bilang, ya wajar saja engkau memagari Ayub, sehingga dia takut akan engkau, dia saleh akan engkau. Coba angkat pagar itu. Tuhan bilang apa? Silahkan, tapi jangan sentuh tubuhnya. Pertama kali seperti itu. Ya, dan kita tahu, ketika pertama kali Ayub hanya kehilangan harta bendanya, kehilangan anaknya, tapi dia masih sehat. Nah, saya renungkan, saat itu Tuhan ada di mana? Dalam renungan saya, Tuhan ada bersama Ayub. Dia menjaga Ayub, jangan sampai iblis menyentuh tubuhnya. Harta bendanya silahkan diambil, tapi Tuhan katakan, jangan sentuh tubuhnya. Saat itu Tuhan menjagai Ayub. Jadi dia ada bersama-sama dengan Ayub. Bukan dia yang menyebabkan Ayub menderita demikian. Tapi dia ada, dia menguatkan Ayub. Sehingga Ayub tetap sehat. Baru yang kedua, Tuhan izinkan tubuhnya. Tapi Tuhan bilang, jangan ambil nyawanya. Saat itu iblis menyerang tubuhnya, dia sakit. Tapi Tuhan di mana? Tuhan menjagai nyawanya. Melihat dari situ, itu mengubahkan saya pribadi juga. Ketika saya ada dalam masalah, kalau sebelumnya saya berpikir saya berhadapan dengan Tuhan, tapi belajar dari Ayub. Kalau tadi saya pikir Tuhan di sini, saya di sini, pikiran saya diubahkan. Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Mengalami masalah yang ada ini. Makanya Daud berbeda dengan raja-raja yang lain. Dengan orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Karena dia memposisikan dirinya ikut apa kata Tuhan. Ketika satu kali Daud, Tuhan perhadapkan, kamu mau dihukum, mau jatuh ke tangan siapa? Ke tangan musuhmu atau ke tanganku? Kata Daud, sekalipun berat, apapun itu, lebih baik aku jatuh ke tanganmu. Dia tahu siapa Tuhannya. Dia kenal siapa Tuhannya. Dia tahu Tuhannya tidak merancangkan kecelakaan. Tidak merancangkan yang jahat. Tapi yang ada pada Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang baik. Dan kita perlu mengenal demikian. Beberapa waktu yang lalu kita belajar juga tentang domba yang hilang. Ketika Tuhan mencari domba itu dan menemukannya, Tuhan tidak memukul domba itu. Tapi dia gendong. Dia tahu ketika domba itu tersesat,
dia sudah mengalami hukumannya sendiri. Sama seperti anak yang hilang. Ketika dia kembali, Tuhan bapaknya tidak mengkhotbahi dia lagi. Tidak marah-marahin dia. Yang ada apa? Bapaknya membuka tangannya lebar-lebar dan menerima dia. Bukan berarti kompromi atas dosanya, bukan. Tapi bapaknya itu ada bersama-sama dengan dia. Posisi bapaknya ikut merasakan pergumulan anaknya itu. Dan ia ikut bersama anak-anaknya itu menghadapi masalah yang dihadapi anaknya itu juga. Dia bisa merasakan anaknya tidak bisa makan. Begitu juga Tuhan ketika melihat bangsa Israel ini ada dalam pembuangan. Dia merasakan itu. Dia sedih melihat itu. Tapi dia tetap katakan, aku memiliki rancangan damai sejahtera buat kamu. Kita harus lebih mengenal dia, Bapak Ibu. Nah, baru kemudian bisa minta tolong. Ketika kita punya pandangan yang benar tentang dia, apapun yang kita naikkan kepada dia, doa kita pun, kita sudah punya mindset yang benar tentang dia. Sehingga ketika kita datang, kita berdoa kepada dia, kita tidak ragu. Apakah Tuhan mendengarkanku? Apakah Tuhan masih menghukumku? Tidak. Tuhan katakan, apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Karena dari semula aku bersama-sama dengan engkau. Hanya engkau mengeraskan hatimu. Engkau tidak mau datang kepadaku. Engkau pikir aku berhadapan dengan engkau. Tidak. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Ada bersama-sama dengan kita. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Karena dia tidak jauh. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan seterusnya. Dia akan kumpulkan kembali. Dan itu terbukti. 70 tahun kemudian, bangsa ini kembali ke Yerusalem. Dari sini kita bisa mengenal karakter Tuhan. Pertama, tadi yang kita lihat, Tuhan tidak pernah sekalipun merancangkan kecelakaan ataupun yang jahat kepada umatnya. Bapak Ibu, saya mau kita nyatakan ini. Kita katakan ini, pernyataan iman. Mau? Ikuti perkataan saya. Ya, mari. Bapakku yang di sorga, engkau tidak pernah sekalipun merancangkan kecelakaan ataupun yang jahat kepadaku. Kita harus yakin. Mindset kita harus benar. Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan atasku. Gak pernah merancangkan yang jahat. Dia gak pernah memberikan ular ketika kita meminta roti. Dia tahu yang terbaik. Yang ada dalam pikiran dia, dia ingin menyenangkan kita. Segala yang baik, Yakobus 1 ayat 7. Pemberian yang baik itu datang dari atas. Dari Bapa segala terang. Dia selalu merancangkan yang baik. Hanya kita yang salah memandang. Yang kedua, Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh harapan kepada umatnya. Kita katakan bersama-sama lagi. Kita tegaskan dalam iman kita. Ikuti saya. Bapakku yang di sorga,
Engkau selalu merancangkan damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh harapan kepadaku. Amin. Bapak Ibu, beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan ragu-ragu. Dia begitu ajaib, Bapak Ibu. Kasih dia begitu besar. Rick Warren, tahu ya Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life. Dia katakan dia sudah melayani Tuhan lebih dari 50 tahun. Dia ceritakan dia sudah ribuan kali, dia katakan, mendampingi orang yang mau meninggal, yang ada di rumah sakit. Dia bilang, apa yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan oleh orang yang mau meninggal itu? Dari yang dia amati, orang yang mau meninggal itu tidak pernah ketika dia mau menghembuskan nafas terakhir, dia katakan, ambilkan pialaku yang pernah aku dapatkan menjadi juara ini. Ambilkan ijazah sarjanaku, ijazah doktorku. Ambilkan penghargaan yang pernah aku dapat dari presiden. Tidak pernah satu orang pun yang pada saat mau meninggal meminta itu. Yang mereka minta apa? Kumpulkan anak-anakku, saudara-saudaraku, orang-orang yang kukasihi. Yang dia butuhkan saat itu apa? Sama, dia pernah tanya juga kepada Oral Robert, salah satu hamba Tuhan juga yang luar biasa. Hanya satu, mereka membutuhkan dikasihi. Ketika dia meminta dikumpulkan orang-orang itu, dia ingin merasa dikasihi. Mengapa kita suka orang sakit suka dibesuk? Jadi ketika kita membesuk orang sakit, sebenarnya dia yang dia butuhkan, dia merasa dikasihi. Dan itu memberi kekuatan dia. Jadi ketika kita membesuk, jangan gosip-gosip yang lain. Tapi fokuskan kepada orang yang sakit itu sampai dia merasakan bahwa dia dikasihi. Dan Tuhan mau setiap kita merasakan kasih Dia yang begitu besar. Kita dalam pikiran kita tahu Dia adalah kasih. Dia sangat mengasihi. Tapi seberapa banyak kita mengalami kasih Dia? Kita mungkin sering merasa gagal. Saya mau mengasihi Tuhan, sering gagal. Aku mau melayani Tuhan, aku gagal. Hal yang sama, Rick Warren juga pernah mengatakan, masalahnya bukan di kamu. Kamu gagal mengasihi, bukan di kamu gagal mengasihi itu. Tapi masalahnya, kamu tidak memahami kasih Tuhan yang begitu besar. Kamu tidak mengalami kasih Tuhan. Karena kalau engkau mengalami kasih Dia, engkau mengenal Dia, mengenal kasih-Nya itu, engkau akan bisa melakukan kitab Taurat. Karena di dalam kitab Taurat disimpulkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi engkau harus mengalami dulu kasih Tuhan itu. Kita nggak akan bisa berusaha mengasihi Dia dengan kekuatan kita. Kita nggak akan mampu mengasihi sesama kita. Tapi ketika kita mengalami kasih Dia, Dia yang menolong kita mengasihi sesama kita. Mengenal Tuhan. Nah, kita lihat kembali, masih ada waktu, firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu. Yeremia 9 ayat 23-24. Saya bacakan saja. Beginilah firman Tuhan dari versi
terjemahan baru. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saya bertanya, apa maksudnya bermegah? Bapak Ibu tahu apa itu bermegah? Bangga atau apa? Sombong? Ya enggak. Apakah kita bisa sombong karena kita mengenal Tuhan? Apakah kita boleh bermegah, boleh sombong mengenal Tuhan? Yang dikatakan bermegah. Ya. Kalau dari firman Tuhan versi yang lain dikatakan seperti firman Allah yang hidup. Perhatikan, Tuhan berfirman, orang bijaksana janganlah menyombongkan kebijaksanaannya. Janganlah menyombongkan keperkasaannya. Janganlah menyombongkan kekayaannya. Tetapi yang mengenal Tuhan tetap dipakai kata bermegah. Bukan kata menyombongkan. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, yang benar adalah bermegah. Bukan sombong. Bermegah dan sombong itu artinya apa? Bedanya apa? Sedikit. Supaya kita tahu. Ketika saya cek perbedaannya. Saya bacakan saja. Bermegah adalah menunjukkan atau mengungkapkan dengan bangga diri sendiri atau sesuatu yang dimiliki tanpa merendahkan orang lain. Itu bermegah, itu bangga, tanpa merendahkan orang lain. Tetapi menyombongkan adalah berusaha menjadikan diri sendiri atau keberhasilan sesuatu yang dimiliki terlihat lebih baik daripada orang lain dengan merendahkan atau meremehkan orang lain. Ketika kita menyombongkan sesuatu, kita punya niat, kita merasa lebih dari orang lain. Orang lain lebih rendah dari kita. Menyombongkan kekayaan, menyombongkan kepintaran, menyombongkan kebijaksanaan. Kita lebih dari orang lain, itu sombong. Dan Tuhan tidak suka. Tapi kalau bermegah, itu bagus. Dia bangga atas pencapaian, atas yang dia bisa capai. Tapi cukup buat diri sendiri, tanpa memandang orang lain lebih rendah dari dia. Itu kita bangga. Kita bangga mengenal Tuhan. Dan terakhir yang kita kenal itu apa? Dikatakan, agak lambat ya. Apa yang kita banggakan dalam pengenalan akan kita? Kita mengenal Dia yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Ketika Dia berjanji melalui Yeremia, di Yeremia 29 tadi, Dia menunjukkan kasih setianya. Dia mau bangsa Israel mengenal Dia yang menunjukkan kasih setianya. Sekalipun rajanya itu memberontak kepada Dia. Sekalipun rajanya itu berbuat jahat kepada Tuhan. Tapi Dia tetap menunjukkan kasih setianya. Dia akan mengembalikan bangsa itu. Yang kedua, Dia tetap menunjukkan keadilannya. Bangsa itu harus mengalami di dalam Babel selama 70 tahun. Dan Dia menunjukkan kebenarannya. Bahwa Dialah satu-satunya yang benar. Ketika kita mengenal Dia, kita tahu Dia, bahwa Dia tidak pernah merancangkan yang jahat. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan atas kita. Dia selalu merancangkan damai sejahtera. Dia selalu memberikan hari depan yang penuh harapan. Ketika kita berdoa kepada Dia, mindset kita benar.
Kita berdoa, kita memandang Dia. Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau setia, Engkau adil, Engkau penuh dengan kebenaran. Ketika kita berdoa demikian, dengan pandangan yang benar kepada Dia, Dia katakan, aku akan mendengarkan kamu. Bagaimana mungkin ketika kita berdoa, kita punya mindset yang salah, bahwa Tuhan kita kejam, bahwa Tuhan kita tidak mengasihi kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketika engkau mencari aku, kata Tuhan, engkau akan menemukan aku. Dan Dia akan menggenapi janji. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Engkau Tuhan yang sempurna. Tuhan yang konsisten akan janji-janji. Tuhan yang setia, yang terbukti kesetiaan, keadilan, dan kebenaran. Bahwa kami semua mengenal Engkau lebih dalam lagi, Tuhan. Mengenal Tuhan kami yang luar biasa, yang tidak pernah lalai akan janji-janji-Mu, yang setia akan janji-janji-Mu, Tuhan. Sehingga ketika kami berdoa, kami memandang Engkau dengan pandangan yang benar. Kami melihat Engkau, Tuhan kami yang begitu mengasihi kami. Tuhan kami yang selalu ada bersama-sama dengan kami ketika kami ada dalam pergumulan.